Shalom. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua sangat mengerti bahwa kita adalah anak-anak Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah, maka kita tidak akan dihukum. Dan saudara-saudara, kita tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kita dibebaskan dari hukuman Allah dan kebinasaan kekal. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan bagi kita semua, anak-anaknya. Saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Alkitab di dalam Yohanes 1 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kita anak-anak Allah, haleluya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Siapa yang menerima Yesus, siapa yang percaya di dalam namanya, kita menjadi anak-anak Allah. Walaupun mungkin kita menjadi anak papa mama kita, tetapi sesungguhnya ketika kita menerima Yesus, percaya kepada Yesus, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Bukan karena keinginan orang tua kita, tetapi itu adalah keinginan daripada Allah, supaya kita menjadi anak-anaknya. Saudara-saudara, kalau kita menjadi anak-anaknya, apakah kita akan binasa? Tidak ada seorang tua pun yang mengingini kalau punya anak, anaknya akan binasa. Tetapi orang tua yang bagaimanapun juga, dia akan berusaha supaya anaknya itu menjadi sehat, panjang umur. Tetapi karena Allah Bapa kita yang di surga adalah Allah yang kekal, maka kita pun dikehendaki oleh Allah, kita mempunyai hidup kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Di dalam Yohanes 10 ayat 28 dan 29 dikatakan, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Siapakah aku ini? Aku ini adalah Yesus. Dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Yes. Saudara-saudara, Tuhan Yesus memberikan, barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Kalau orang tua kita karena umurnya terbatas, maka dia akan menghendaki kita juga panjang umur, tapi terbatas. Tetapi karena Bapa kita di surga, di dalam Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, dia saudara-saudara, dia itu adalah Allah yang kekal. Maka dia juga menghendaki mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tanganku. Saudara-saudara, orang yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus, mereka tidak akan binasa. Saudara dan saya tidak akan pernah binasa sampai selama-lamanya. Kapan saudara? Sampai selama-lamanya. Baik sekarang, baik di dalam kerajaan 1000 tahun, baik di dalam zaman kekekalan, yaitu langit baru dan bumi baru. Dia mau supaya kita memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa sampai selama-lamanya. Itu adalah rencana Allah. Itu adalah planning daripada Tuhan. Saudara-saudara, pada ayat yang ke-29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku. Kenapa saudara-saudara? Bapa di surga yang memberikan
kita semua kepada Tuhan Yesus. Supaya kita semua percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Lebih besar dari siapapun. Tuhan Bapa kita di surga lebih besar dari siapapun. Dari iblis? Oh, tentu Allah kita lebih besar. Oleh sebab itu, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapakku. Luar biasa. Jaminan yang luar biasa. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus, Yesus yang mati untuk mengangkut dosa kita, Yesus yang bangkit untuk membenarkan kita, saudara, menjamin bahwa kita yang sebagai anak-anak Allah itu tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan siapapun tidak bisa merebut itu daripada tangan Tuhan. Tidak bisa juga merebut dari tangan Bapa, karena Bapa lah yang memberikannya. Saudara-saudara dan anak-anak Allah, kita semua, engkau dan aku yang percaya kepada Yesus, apa yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18, dikatakan begini, barang siapa percaya kepadanya. Ini percakapan antara Tuhan Yesus dan Nikodemus. Barang siapa percaya kepadanya, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Jadi saudara dan saya tidak akan dihukum. Haleluya. Tidak akan dihukum. Apa yang maksudnya dihukum ini? Adalah dihukum pada langit baru dan bumi baru. Dihukum pada zaman kekekalan. Ya, saudara-saudara, orang yang percaya kepada Yesus tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum dalam kerajaan 1000 tahun. Karena pada kerajaan 1000 tahun, orang yang tidak percaya kepada Yesus akan dihukum. Orang yang menolak Yesus akan dihukum. Akan dimasukkan ke neraka. Tetapi kita semua akan hidup kekal sampai selama-lamanya, yaitu setelah kerajaan 1000 tahun. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Ya, saya tidak jelaskan ini. Sebab tidak percaya dalam nama tunggal anak tunggal Allah. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapa mengasihi akan kita semua, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah. Dia harus menjadi manusia. Dan ketika dia menjadi manusia, dia harus mengosongkan kealahannya. Dia sama seperti manusia, sama seperti kita. Dia hanya mengandalkan Roh Kudus, Roh Allah. Jadi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang aku ucapkan adalah apa yang aku dengar dari Bapakku. Dan apa yang aku lakukan adalah apa yang aku lihat dari Bapakku. Dia bergantung 100% kepada Roh Kudus. Seperti saudara dan saya. Saudara-saudara, kita seperti Tuhan Yesus waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Persis. Dia hanya mengandalkan Roh Kudus. Demikian juga kita. Kita hidup hanya mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Manusia lama sudah kita kuburkan. Manusia baru kita sudah bangkit bersama-sama Yesus. Yaitu hidup jiwa kita yang dihidupi oleh hidupnya Allah. Dan
pribadinya Allah atau sifatnya Allah. Maka itu disebut manusia baru. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Saudara, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu planning rencana Allah. Saudara-saudari, di dalam kita ada hidup kekal. Di dalam kita ada keselamatan itu. Di dalam kita ada manusia baru. Dan apa yang harus kita lakukan? Kita sudah mendengar firman Tuhan pada minggu yang lalu, bahwa saudara-saudara, kita setelah kita diselamatkan secara roh, saudara-saudara, kita harus melanjutkan yang namanya keselamatan jiwa. Nah, saudara-saudara, keselamatan jiwa kita sudah tahu, kita sudah membahasnya, yaitu keselamatan jiwa adalah keselamatan secara status. Kita semua, kita tahu bahwa kita memiliki status. Apa status kita, saudara-saudara? Status kita adalah status yang kudus. Amin, saudara. Status kita adalah kudus. Kemudian saudara-saudara, kita juga sudah dengar firman Tuhan bahwa kita dimerdekakan dari dosa. Ingat, kita harus selalu mengatakan, aku adalah manusia baru. Aku adalah manusia baru. Saudara, jangan diam di manusia baru. Ketika daging itu menggoda kita, apa yang saudara harus buat? Saudara harus minta tolong kepada Roh Kudus. Ya. Tetapi hari ini kita akan berbicara bukan hanya sekedar minta tolong kepada Roh Kudus. Supaya kita bisa menggugurkan kuasa dosa dan kuasa maut yang ada di dalam daging kita. Kita tidak berhenti di situ. Mari saudara, kita akan dengarkan firman Tuhan mengenai Roh Kudus yang menguduskan. Di dalam Roma pasal 15 ayat 16. Roma pasal 15 ayat yang ke-16. Dikatakan, yaitu bahwa kamu telah menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Bagaimana saudara dan saya bisa disucikan oleh Roh Kudus? Saudara, saudara bisa enggak hidup kudus? Bisa enggak, saudara? Nah, firman Tuhan ini mengatakan, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus. Rasul Paulus boleh menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Untuk apa dia menjadi pelayan untuk bangsa-bangsa lain? Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pelayan bangsa bagi bangsa-bangsa lain. Untuk apa pelayanan itu? Nah, saudara pasti seperti Rasul Paulus dipanggil Allah
untuk melayani bangsa-bangsa. Untuk apa kita melayani bangsa-bangsa? Untuk apa kita melayani Tuhan kepada bangsa-bangsa, untuk bangsa-bangsa? Di sini katakan, yaitu bahwa aku telah boleh menjadi pelayan Yesus Kristus bagi bangsa-bangsa lain. Dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah. Supaya bangsa-bangsa lain, supaya kita semua boleh diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Jadi saudara, kita dilayani supaya kita menjadi orang-orang yang berkenan, ya. Orang-orang yang berkenan kepada Allah. Saudara mendapat pelayanan firman Tuhan pada pagi hari ini. Maksudnya adalah, tujuannya adalah supaya saudara dapat berkenan di hadapan Allah. Wow, luar biasa. Apa saudara? Berkenan di hadapan Allah. Semua pelayanan-pelayanan, semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan itu, semuanya itu tujuannya adalah supaya bangsa-bangsa lain dapat diterima oleh Allah, dapat diterima oleh Allah. Saudara-saudara, engkau sudah dilayani supaya saudara dapat diterima oleh Allah. Saya dilayani supaya saya dapat diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah sebagai apa? Sebagai persembahan, sebagai korban persembahan. Jadi saudara-saudara, hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi hidup kita adalah milik daripada Bapa di dalam Yesus Kristus oleh Roh Kudus. Kita ini bukan milik kita lagi, karena kita sudah persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Wow, ini sesuatu perkara yang sulit. Ini adalah suatu perkara yang susah. Ini adalah satu perkara yang tidak mudah, tapi mudah di dalam Tuhan, ya. Saudara dan saya bisa mempersembahkan hidup ini kepada Bapa di surga melalui pelayanan-pelayanan daripada hamba-hamba Tuhan yang lain, daripada anak-anak Tuhan yang lain yang sudah melayani saudara. Saudara dapat menjadi, saudara-saudara dikatakan di sini, diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya. Wow, berkenan kepadanya. Nah, saudara-saudara, kalau saudara menjadi persembahan yang berkenan, saudara harus disucikan. Disucikan itu dikuduskan. Dikuduskan itu apa, saudara? Apa maksudnya dikuduskan? Dikhususkan bagi Allah. Jadi kalau saudara dan saya bilang, aku kudus, artinya apa? Hidupku khusus untuk Allah. Hehehe. Wah, saudara pasti bilang, wah aku nggak kudus kalau begitu. Iya saudara, hidup ini harus dikhususkan untuk Allah. Hidup ini bukan dikhususkan bagi diri kita. Hidup ini bukan dikhususkan bagi keluarga kita. Hidup ini bukan dikhususkan untuk harta kita. Hidup ini bukan dikhususkan untuk segala yang ada di dunia. Saudara-saudara, hidup ini bukan dikhususkan untuk pelayanan. Tapi hidup ini dikhususkan untuk Allah. Hidup ini dikhususkan bagi Allah, itu kudus, ya. Jadi kalau saudara disucikan, artinya saudara dikhususkan bagi Allah. Saudara itu namanya kudus. Bagaimana saudara bisa mempersembahkan hidup saudara pada Tuhan? Kalau saudara, hidup saudara dan saya mengkhususkan bagi Allah. Saya kerja buat Tuhan.
Saya mengasihi keluarga buat Tuhan. Saya mencari harta buat Tuhan. Saya pelayanan buat Tuhan. Itu namanya kudus, suci. Lah kalau saudara sudah kudus dan suci itu, pasti saudara, ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Nah itu namanya mempersembahkan. Kalau saudara tidak mengkhususkan untuk Tuhan, saudara nggak mungkin mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, saudara, persembahan itu harus suci, kudus, terpisah bagi dunia, dikhususkan untuk Allah. Jadi ceritanya begini, kalau saya mengkhususkan hidup saya bagi Allah, maka saya bisa mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Kalau saya tidak mengkhususkan hidup saya buat Tuhan, maka saya tidak bisa mempersembahkan. Saudara tahu persembahan? Persembahan itu tidak boleh bercacat. Persembahan itu tidak boleh bercela. Saudara saya, persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan, anak domba, ataupun saudara buah sulung, itu harus, saudara-saudara, itu harus yang terbaik. Harus yang pertama, harus yang utama. Ya, sama. Kalau saudara kerja pertama kali itu adalah buah sulung. Itu pasti yang terbaik untuk saudara. Saudara mengorbankan diri saudara dan saudara memberikan kepada Tuhan. Baru setelah itu saudara punya hak yang lain, kemudian saudara memberikan persepuluhan, saudara memberikan diakonia, dan memberikan acara-acara khusus yang dikerjakan oleh gereja untuk kepentingan bersama. Jadi 70% saudara-saudara itu saudara menjadi hak saudara, 30% menjadi hak Tuhan. Ya. Tadi dibagi 10, 10, 10. Tetapi itu setelah bulan-bulan berikutnya. Tetapi waktu saudara kerja pertama kali, saudara harus mengkhususkan yang pertama itu. Panen yang pertama harus dikhususkan bagi Tuhan. Ya, saudara-saudara, jadi saudara harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Ya. Dikhususkan, disucikan, dikhususkan bagi Allah. Yang dikhususkan itu bisa dipersembahkan kepada Allah. Jadi bagaimana kita bisa mempersembahkan hidup kita kepada Allah? Saudara, kalau saudara disucikan, dikuduskan. Bagaimana saudara bisa dikuduskan, dipisahkan bagi Allah? Itu enggak mudah. Saya ulang. Saudara pertama-tama percaya akan status saudara kudus. Yang kedua, saudara kalau ada godaan dari tubuh, saudara minta tolong sama Roh Kudus. Ya kan? Tetapi ini yang ketiga, saudara harus berdoa selalu di dalam Roh Kudus. Kalau saudara selalu berdoa, bergaul erat dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saudara pasti bisa suci, pasti bisa kudus, pasti bisa mengkhususkan bagi Allah. Nah, maka saudara baru bisa ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Ya kan? Urutannya jelas saudara. Jadi saudara dengan jangan hanya status. Jangan juga kalau saudara dicobai baru minta tolong sama Roh Kudus. Tetapi dicobai atau tidak oleh daging saudara, saudara harus terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus. Jadi tiada hari tanpa berdoa dalam roh. Tiada waktu tanpa berdoa di dalam roh. Tiada jam tanpa berdoa dalam roh.
tiada menit tanpa berdoa dalam roh. Artinya, saudara terus-menerus bergaul dengan Roh Kudus. Berdoa di dalam roh. Kalau saudara berdoa di dalam roh, hubungan saudara dengan Roh Kudus itu, saudara, pergaulan yang jahat merusakkan kelakuan yang baik. Siapa sahabat saudara? Siapa kawan kita? Kalau kawanmu adalah Roh Kudus, maka engkau akan jadi seperti Dia, kudus, suci. Dan itulah baru layak dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, ketika engkau mempersembahkan kepada Tuhan, apa yang Tuhan bilang? Kasihilah keluargamu. Bekerjalah engkau sungguh-sungguh. Kelolalah hartamu dengan baik. Layanilah aku. Jangan hanya melayani, tapi ikutlah aku. Nah, clear ya saudara. Tetapi saya tidak mau berhenti di situ. Saya mau ajak saudara yang berikutnya. Allah itu kudus. Berdasarkan sifatnya. Allah itu suci. Berdasarkan sifatnya. Karena sifat kudusnya inilah, maka saudara-saudara, Allah itu mendisiplinkan kita. Jadi, kalau saudara betul-betul bergaul dengan Roh Kudus tadi, hidup kudus adalah menguduskan kita. Roh Kudus adalah menguduskan kita. Ya, Roh Kudus menguduskan kita. Kalau saudara dicobai, saudara pasti nggak bisa. Karena apa? Saudara bergaul terus sama Roh Kudus. Ya, jadi kalau saudara jatuh, berarti ada 3 kemungkinan. Tidak percaya statusnya. Yang kedua, kalau dicobai tidak minta tolong Roh Kudus. Yang ketiga, apa yang ketiga? Tidak bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Kalau saudara tidak bergaul dengan Roh Kudus, apa yang terjadi? Pasti kena yang namanya apa saudara? Pendisiplinan. Mari kita lihat ayatnya. Ibrani 12 ayat 10. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Allah, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Karena pergaulanmu gak erat sama Tuhan, dengan Roh Kudus, tidak selalu berdoa di dalam roh, ya saudara, pasti saudara kepleset. Saudara pasti kepleset. Nah, begitu kepleset, apa yang Tuhan lakukan? Saudara dihajar oleh Tuhan. Tung. Hajarannya apa? Terserah. Yang kira-kira bikin kapok sama kita. Ya. Terserah. Saudara dikasih sakit. Oh, sakit. Berarti apa saudara? Oh, saya kurang bergaul dengan Roh Kudus. Saya harus lebih intensif bergaul dengan Roh Kudus. Ya, saudara-saudara, saya ngalami sebabnya ya. Saya ngalami ya. Kalau saya punya musibah, oh Tuhan, sudah kelewat baru sadar, wow. Oh Tuhan, berarti aku kurang bergaul dengan Roh Kudus. Ya. Saudara-saudara, kalau saudara ditipu orang terlanjur, oh, berarti aku kurang bergaul dengan Roh Kudus. Kok Roh Kudus nggak ngomong ya? Ya, saudara paham ya? Amin, saudara. Ya, saya dulu mengajar remaja, saudara-saudara. Waktu saya mengajar remaja, saya bilang, oh, perkara-perkara yang akan datang akan Tuhan tunjukkan kepadamu. Ya, saudara-saudara, habis saya kembali ke Semarang dari Blora, kemudian saya turun dari bus. Tukang beca itu menyambut saya. Berapa Pak? Sekian. Saya tanya begitu. Iya sekian. Habis itu saudara, saya dinaikin beca itu ngebut. Loh Pak, kok kenceng Pak? Dia bilang begini, lah harga segitu kok suruh selamat katanya.
Oke. Berhenti Pak, berhenti. Saya bayar. Saya terus bilang apa sama Tuhan? Tuhan, kenapa harus terjadi dan engkau tidak beritahu dulu? Terus saya ngomong sama remaja ini ngomongnya apa? Ya kan setiap firman Tuhan harus dipraktekkan dalam hidup kita. Kok kepleset juga gitu ya? Apa yang dikatakan Tuhan? Karena engkau tidak banyak ngomong sama aku juga enggak banyak ngomong sama kamu. Ya, saudara, paham saudara apa yang dikatakan ini? Jadi saudara harus bergaul dengan Roh Kudus supaya apa-apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita tahu sebelum hal itu terjadi. Nah, saudara, kita harus bergaul dengan Roh Kudus. Tapi kalau gak gaul sama Roh Kudus, dampaknya apa saudara-saudara? Saudara pasti kepleset. Ya, kalau saya dihajarnya apa tadi? Dihajarnya digebutin naik becak. Ya, saudara. Dan akhirnya saya bayar dengan harga yang lebih mahal dan double bayar karena ganti becak yang lain. Nah, saudara-saudara, di sini dikatakan Ibrani 12 ayat yang 10, sebab mereka mendidik kita, orang tua kita mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia, Yesus Kristus Tuhan, menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, supaya kita bisa kudus. Ya, kudus karena dikuduskan. Kudus, suci atau kudus dikhususkan bagi Allah karena kita bergaul dengan Roh Kudus sehingga kita dapat mempersembahkan hidup kita. Ya, jadi saudara, kalau saudara nggak bergaul dengan Roh Kudus, kepleset sama daging saudara. Ya, apa itu namanya kepleset? Ya, karena saudara tidak bergaul dengan Roh Kudus, saudara-saudara, mungkin saudara jatuh dalam hal yang satu dan yang lain. Kemudian apa saudara-saudara? Tuhan menghajar kita supaya kita bergaul dengan Roh Kudus. Atau mungkin juga saudara belum jatuh, tapi sudah mulai tidak bergaul dengan Roh Kudus. Bapak kita yang di surga sayang sama kita, kita pasti dihajar. Ya, dihajarnya apa? Ya, harusnya untung jadi nggak untung. Ya, harusnya berhasil jadi nggak berhasil. Ya, itu dihajar, itu namanya dihajar. Ya, mungkin belum sampai jatuh, tapi sudah renggang, hubungan sudah renggang, sudah mulai renggang sama Tuhan. Tidak selalu berdoa di dalam roh, Tuhan hajar. Karena kita anaknya. Mari kita lihat saudara. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah sendiri, yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Penghakiman. Apa yang dimaksud penghakiman ini, saudara? Yang dimaksud dihakimi ini adalah saudara, ya tadi, ada masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Ya, tetapi saudara-saudara, saudara tidak akan dihakimi di dalam zaman kekekalan. Tidak akan dihakimi di langit baru dan bumi baru. Seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Nah, sekarang saya ada pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kalau sekarang saudara bergaul dengan Roh Kudus tidak intensif, sehingga saudara dihajar atau dididik, sehingga saudara dihakimi atau dididik oleh Allah sekarang? Tuhan akan melanjutkan, karena Bapak itu sayang kita. Tuhan akan melanjutkan apa saudara? Mendidik kita pada zaman kesusahan besar. Tuhan akan mendidik kita pada 7 tahun kesusahan besar. Oke, kita akan lihat firman Tuhan
di dalam kitab Wahyu. Wahyu pasal 14 Wahyu pasal 14 Saudara-saudara, saya akan memberitahu saudara dulu Wahyu 14 ayat yang keempat. Wahyu 14 pasal yang keempat. Ini namanya korban sulung. Ya. Jadi saudara yang sebelum kesusahan besar, sekarang saudara bisa dibentuk Tuhan menjadi kudus tadi oleh Roh Kudus sehingga bisa dipersembahkan untuk Tuhan. Tuhan itu akan mendidik kita sampai setelah Tuhan mengangkat kita. Setelah Tuhan mengangkat kita, ya, sebelum Tuhan mengangkat kita, rapture, ya, sebelum Tuhan mengangkat, saudara yang lulus di dalam zaman ini, maka Tuhan akan angkat. Itu namanya buah sulung. Ya. Namanya buah sulung itu kalau panen yang pertama yang terbaik seperti tadi saya bilang, kalau kerja pertama, saudara gaji full dikasih Tuhan. Ya, sama, saudara. Kalau Tuhan itu kan sudah nanam. Tuhan itu sudah nanam kehidupannya di dalam roh kita. Ya, dia pengen tuai. Tuainya apa? Ada pertumbuhan kehidupan Tuhan. Ya, sampai kita itu matang. Ya, sampai kita matang, dia akan tuai. Ya. Nah, saudara-saudara, begitu dia tuai, nuainya namanya tuaian pertama itu buah sulung. Buah sulung itu kapan, saudara? Sebelum kesusahan besar. Ayat 4. Wahyu 14 ayat yang keempat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Karena mereka murni seperti perawan. Seperti gadis. Ya. Tidak bergaul dengan dunia. Ya. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu, bukan melayani, tapi mengikuti. Ya. Melayani, mengikuti lebih dalam daripada melayani. Mengikuti anak domba itu, kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Ya. Sulung. Jadi kalau saudara berhasil, karakter saudara berubah, kemudian karena saudara minta tolong sama Roh Kudus ketika dicobai tubuh, dan kemudian saudara terus bergaul dengan Roh Kudus, sehingga saudara tidak akan pernah jatuh. Kalau jatuh, dihajar atau dididik, kemudian jatuh dihakimi. Ya, saudara-saudara, dan saudara kemudian kapok tua. Do you know kapok tua? Kapok tua apa ya? Kapok tua itu kapok habis. Sehingga saudara terus-menerus berdoa dalam roh, sehingga tidak akan pernah, saudara-saudara, supaya saudara tetap kudus, layak bagi persembahan bagi Tuhan. Apa yang terjadi, saudara? Saudara akan dituai pada tuaian yang pertama. Namanya buah sulung. Sebelum kesusahan besar. Rapture sebelum kesusahan besar. Nah, saya nggak mau berlama-lama. Dan saudara-saudara, kalau saudara tidak lulus di dalam itu, Wahyu 14 ayat yang
15. Ayat yang ke-15. Seorang malaikat lain keluar dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di awan-awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi itu sudah masak. Jadi ini panen besar. Panen besar itu ketika apa, saudara? Ketika akhir kesusahan besar. Sebelum kerajaan 1000 tahun. Saudara akan dituai. Kalau saudara dituai di akhir kesusahan besar, apa yang terjadi? Wow. Kalau sekarang saudara cuma sangkal nyawa saudara, aku sudah mati. Tapi kalau di zaman kesusahan besar, saudara harus bayar dengan nyawa saudara. Dan saudara akan dibangkitkan pada akhir kesusahan besar. Dan saudara akan diangkat. Itu namanya rapture yang kedua. Dan kebanyakan orang Kristen akan masuk di rapture yang kedua. Ayo saudara, Allah hadir di dalam hidupmu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Tutup matamu, undang Yesus. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Ayo bergaul dengan Roh Kudus. Supaya saudara diangkat sebelum kesusahan besar. Buah sulung yang terbaik. Jangan kita diangkat akhir kesusahan besar. Kalau saudara menyangkal Yesus, engkau katakan, aku tidak percaya Yesus, aku menolak Yesus, berarti janji Tuhan yang pertama, tidak binasa, sudah dicabut. Karena diri saudara sendiri yang melepaskan diri dari tangan Tuhan. Dan saudara akan dihakimi oleh Tuhan. Pada langit baru dan bumi baru, yaitu neraka, bersama-sama dengan orang dunia. Angkat hatimu, angkat tanganmu kepada Tuhan. Roh Kudus, Roh Kudus, kau disambut. Ayo sambut Tuhan. Sambut Dia. Kau disambut. Dia tinggal di dalammu. Ayo terus bergaul dengan Dia. Terus berdoa di dalam Roh. Supaya sebelum sesuatu terjadi dalam hidupmu, Dia beritahukan kepadamu. Biar kegagalan demi kegagalan tidak terjadi dalam hidup kita. Oh Rana Sando, Roh Kudus, kau disambut di sini. Ayo saudara, angkat hatimu. Ampunilah aku Tuhan kalau sekarang kami sudah kurang bergaul dengan Engkau. Pada pagi hari ini kami membangun komitmen kami kembali kepada Tuhan. Ayo saudara bergaul dengan Tuhan. Hidupmu akan menjadi suci, hidupmu akan kudus.
Dan engkau akan layak untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Biarlah perjalanan hidup kita menjadi berhasil dan beruntung. Dari setiap apa yang kita kerjakan, Norolo Sande, Nekarala Sando, Nitando Rahase. Izinkan dia terus berbicara kepadamu. Dengarkan suaranya. Lihat apa yang dia kerjakan. Kerjakanlah bersama-sama dengan dia. Hinorolo Sindiaralase. Ayo saudara. Roh Kudus, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ayo saudara, akui di hadapan Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Kami mau kembali kepadamu Tuhan. Bapa segala kasih dan anugerah, Kau disambut di sini. Bangkrutkah pekerjaanmu? Sakitkah engkau? Hancurkah rumah tanggamu? Mungkinkah itu adalah didikan Allah? Karena engkau kurang bergaul dengan dia. Mungkinkah itu hajaran Tuhan? Penghakiman Allah. Ayo saudara kembali bergaul dengan Roh Kudus, supaya engkau kudus, supaya engkau layak menjadi korban persembahan bagi Tuhan. Sambut desene, haleluya. Roh Kudus, Kau ayo sambut saudara. Desene, Roh Kudus, Kau disambut Jangan takut anakku, Aku mengasihimu. Aku menganugerahkan hidup kekal, yaitu Roh Kudus yang menjadi jaminan hidup kekal itu. Bergaullah dengan dia, maka hidupmu akan menjadi suci, akan kudus, dan engkau layak untuk dipersembahkan kepada Bapamu yang di surga. Ayo saudara, mulai berbicara dari dalam hatimu. Dia hadir dalam hidupmu. Jangan engkau ngurung dia dalam rohmu. Biarlah dia boleh mengalir dalam jiwamu dan memperbarui tingkah laku kita, supaya berkat-berkat Allah tercurah bagi kita semua. Ambut di sini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami sangat diberkati dengan firman-Mu. Dan lihatlah, kami sudah bertindak untuk berubah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mengalami kesulitan untuk melakukan adalah firman Tuhan yang sudah saudara dengar, maka saudara bisa mengikuti Zoom setiap pagi, siang, dan malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
Amin.